Ini namanya Nur Azelia Humani Santang, dipanggil Kak Alma. Kenapa ya Kak jadi sampai Kakak dipanggil jadi Alma gitu? Dari umur 4 tahun itu sering ikut fashion show, sering ikut lomba fashion, catwalk dan lain-lain. Itu sampai kira-kira mungkin SMP ya. Apakah ada dorongan dari orang tua atau ada tokoh inspiratif di balik keinginan Kakak menjadi Putri Indonesia sekarang? Bilang nih ke orang tua, kayaknya mau ikut daftar Putri Indonesia deh. Itu orang tua malah juga kaget kayak, emang iya beneran nih gitu. Misalnya kita punya 10 teman baik yang kasih kita komen positif. Terus ada 1 orang yang kasih kita komen buruk. Kadang yang kita ingat itu yang buruk. Asli. Kadang ya kan Kak, visi dan misi apa nih yang sudah kiranya Kakak ada yang dijalankan atau ada program apa aja yang sudah terlaksana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Batas Kota yang tentunya hari ini kita akan membahas dengan berbagai topik yang tentunya kembali lagi di ruang edukasi. Dan tentunya aku Yeni Amalia sebagai host pada pagi hari ini dan ditemani dengan rekan saya Muhammad Mirazulhaq sebagai perwakilan dari Putra Putri Antasari 2024. Oke, baik. Dimana hari ini kita akan sama-sama bahas tentang tema yaitu pendidikan ke mahkota, yang mana kita akan membahas tentang perjalanan dan juga tantangan dan mental yang kuat sebagai Putri Indonesia Kalimantan Selatan. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan spesial dan tentunya juga menginspiratif. Tentunya kalian pasti penasaran siapa kira-kira ya. Oke, tidak perlu menunggu lama, kita sambut tamu kita pada pagi hari ini yaitu dari Putri Indonesia Kalimantan Selatan yaitu Nur Azelia Humani Santang. Oke, assalamualaikum Kak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, masya Allah. Barakallah. Oke, boleh nih Kak ya cerita sedikit tentang identitasnya. Kita lebih tahu dulu nih. Namanya siapa ya? Iya. Jadi nama lengkap aku adalah Nur Azelia Humani Santang. Atau biasa dipanggil Alma. Oh, dipanggil Alma. Iya, dipanggil Alma. Sekarang umurnya 26 tahun. Dan seorang founder and creative director dari desain studio juga. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini namanya Nur Azelia Humani Santang, dipanggil Kak Alma. Ini namanya tidak ada ya Kak? Ada sesuatu yang unik ya Kak? Ada sesuatu yang unik ya, Masya Allah. Itu kenapa ya Kak jadi sampai Kakak dipanggil jadi Alma gitu? Jadi ternyata dulu waktu kecil namanya tuh bukan Nur Azelia, tapi katanya namanya adalah Nur Almaida. Nur Almaida, Masya Allah, seperti nama di Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Tapi biasanya mungkin dulu itu entah macal atau apa ya, jadi disuruh diganti ngarannya. Diganti. Tapi panggilannya tetap. Tetap ya, supaya ibadat dibarakat lah. Jadi doa ya kalau jadi apa aja? Jadi doa. Jadi anak yang baik, soleha tentunya sesuai harapan dari orang tua. Seperti itu ceritanya. Oke, sedikit nih boleh tahu juga kira-kira untuk latar belakang pendidikan Kak Alma juga nih, kita boleh nggak sedikit tahu nih tentang perjalanan Kakak dari mulai SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi ya. Karena ini sempat ngeliat juga di medianya Kakak ya. Kakak tuh seperti bukan dari Banjarmasin ternyata, tapi kita tahu bahwa ini Putri Kalimantan Selatan gitu lah. Dari orang Bandung juga ibaratnya. Nah, ini boleh sedikit cerita. Jadi memang lahir dan tumbuh besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dulu lahirnya di Sari Mulia. Masya Allah. Iya. Terus dari TK sampai SMA memang di Banjar. TK-nya itu di TK Panda Puspa Bangsa. SD di Gatot di Kuripan 2, SMP 6, lanjut ke SMA 7. Habis itu baru lanjut kuliah. Kuliahnya nih agak jauh. Kemarin sempat kuliah di Melbourne, di Australia. Keren banget ya. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Keren ya. Terus Kak. Iya. Nah, jadi perjalanannya memang apa ya? Memang dari TK sampai SMA itu di sini kan. Cuman mungkin orang
kalau lihat dari sosial media aku banyak yang nggak tahu ya, karena memang aku dari mungkin SMP SMA itu agak jarang main sosmed atau update gitu. Jadi memang mungkin kurang terlihat kalau dari Instagram, tapi memang tumbuh besarnya di sini di Banjarmasin. Memang asli orang Banjarmasin ya kan. Masya Allah, keren, luar biasa. Jadi insecure nih kan dari Australia. Jangan dong. Ya jangan dong, nggak boleh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tentunya selama menjenjang karir di Melbourne, Australia, nah tentunya di sana pasti banyak sekali ya mendapatkan pengalaman, pendidikan, bahkan juga ada nggak kesan yang menarik banget di sana yang dapat diambil? Sebenarnya untuk pendidikan di Melbourne, Australia pastinya sangat-sangat bersyukur ya. Alhamdulillah kemarin bisa lanjut kuliah di sana dan sama sekali nggak kepikiran awalnya kayak ternyata itu possible. Untuk kesan yang paling berbekas itu mungkin dari semua teman yang ditemui, karena di sana itu lumayan banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Jadi sangat-sangat senang bisa bertemu dengan orang dari berbagai background, berbagai pengalaman yang pastinya juga memperkaya pengalaman aku sendiri. Jadi dapat perspektif yang baru dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang paling berkesan karena salah satu tempat yang lumayan sangat-sangat diverse. Keren banget, Masya Allah. Jadi terbingung-bingung gitu ngelihatnya. Masya Allah, tabarakallah, ini ciptaan Allah luar biasa ya satu ini, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Kak Alma selama di Melbourne itu kira-kira apa ya? Dapat beasiswa atau dari memang kemauan sendiri atau bagaimana gitu ya? Kemarin itu pakai ya kemauan sendiri dan alhamdulillah memang biaya sendiri juga. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang berniat untuk lanjut kuliah di luar negeri atau di Melbourne, Australia, beasiswa di luar sana itu banyak sekali. Iya, banyak banget. Jadi jangan ragu untuk mencari. Masya Allah, keren. Nah, ini buat kamu nih ya, masih semester ya? Masih semester 2 nih Kak. Masih semester 2 ya. Baru banget berarti. Nah, siapa tahu nanti S2 bisa ngambil ke Australia. Amin. Ya Allah mujib ya kan. Siapa tahu doa hari ini terkabul. Iya. 2 atau 3 tahun yang akan datang. Nggak ada yang tahu ya. Ya, ada yang tahu. Masya Allah, tiba-tiba jadi presiden. Amin. Oke Kak, kan tadi Kakak sudah menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Kakak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, awal kenal tentang dunia fashion itu mulai kapan Kak? Sebenarnya dari kecil, sekitar umur 4 tahun itu aku sudah diceburkan ke dunia modeling. Jadi dulu di sini dari umur 4 tahun itu sering ikut fashion show, sering ikut lomba fashion, catwalk dan lain-lain. Itu sampai kira-kira mungkin SMP ya. Karena setelah SMP memang disuruh untuk fokus ke pendidikan. Makanya dari SMP, SMA sampai kuliah itu memang fokusnya ke pendidikan dan nggak terjun lagi lah ke dunia modeling itu. Sampai akhirnya pas sudah lulus, sudah kerja, dirasa ya ini adalah waktu yang tepat kalau ingin terjun lagi gitu. Masya Allah. Kira-kira nih Kak, kan dari kecil ya sudah kenal. Kira-kira apakah ada dorongan dari orang tua atau ada tokoh inspiratif di balik keinginan Kakak menjadi Putri Indonesia sekarang Kak? Kalau misalnya ngomongin sekarang, karena aku kemarin ibaratnya sudah ada jeda ya antara SMP dari aktif di dunia modeling dari TK sampai SMP, terus ada jeda, terus kembali lagi itu di masa jeda itu mungkin lebih banyak berpikir sendirinya karena udah lumayan dewasa juga, udah lumayan tuir gitu ya. Jadi jadi matang mungkin ya. Iya benar. Jadi lebih ke pemikiran sendiri. Bahkan orang tua mungkin waktu kecil memang dulu mendorong ya, ikut lomba-lomba seperti itu kan mungkin juga mempersiapkan. Cuman setelah lama vakum, pas kembali lagi itu kemarin malah pas bilang nih ke orang tua, kayaknya mau ikut daftar Putri Indonesia deh. Itu orang tua malah juga kaget kayak emang iya beneran nih gitu kayak, karena udah lama banget gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin kalau dipikir-pikir ini tuh sesuatu yang ada aja terus dari dulu gitu. Cuman inilah waktunya itu untuk terjadi gitu. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak,
cerita perjalanan kakak dari awal sebelum menjadi anggapannya sebelum disahkan menjadi Putri Indonesia, awal perjalanan kakak dari anggapannya mendaftar sampai akhir dianugerahi sebagai Putri Indonesia Kalsel. Ya. Boleh kakak diceritakan? Jadi awal mulanya untuk mendaftar itu mungkin hasil dari percakapan juga ya dengan teman-teman. Karena walaupun kemarin niat pendaftar itu sangat tinggi, pastinya kan karena sudah lama vakum dan lain-lain, mungkin kemarin sempat ada rasa kayak beneran nggak ya, daftar nggak ya gitu. Iya. Jadi setelah ngobrol sama keluarga, sama teman-teman, akhirnya didorong, dan setelah dipikir-pikir daripada menyesal untuk nggak mencoba daftar, jadi aku bulatkan tekad untuk mendaftar. Akhirnya aku daftar di, kalau nggak salah sih akhir tahun ya, akhir tahun kemarin daftar. Terus sebagai syarat pendaftaran kan harus ada photoshoot dan lain-lain kan. Benar. Nah jadi dari situ juga sudah gencar mempersiapkan photoshootnya dan lain-lain. Kebetulan juga mendaftarkan diri di salah satu beauty camp dan diterima. Jadi waktu itu setelah itu prosesnya langsung lebih serius untuk mendaftarkan diri ke audisi ini. Audisinya sendiri tuh ada 2 hari. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi itu dilihat dari segi persyaratan dan lain-lain. Ada wawancara singkat juga. Pertama kali ketemu dengan calon-calon putri yang lain dan pageant lovers yang ada juga. Terus di hari kedua, kalau misalnya hari pertamanya dapat callback, hari kedua datang lagi, itu untuk wawancara yang lebih dalam. Jadi di situ lebih ditanya tentang background, tentang pengalaman dan lain-lain. Dan malam itu juga di hari kedua itu langsung diumumkan di Instagramnya Official Putri Indonesia. Jadi rasanya juga campur aduk banget, dan alhamdulillah diberikan kesempatan ini oleh Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu untuk mewakili Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar Iya. biasa. Kata orang tua rezeki itu nggak akan kemana ya. Asli, betul Masya Allah. Masya Jadi Allah. patut disyukuri ya. Alhamdulillah, luar biasa. Itu kuasa Allah juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, dari segi setiap perjalanan karir Kakak Alma nih, kan pasti tentunya kita kan ya ada tuh yang namanya tekanan, tantangan juga ya kan. Nah pasti sudah tentu setiap manusia itu akan mendapatkan tantangan dan juga tekanannya masing-masing. Baik itu ada tantangan atau tekanan emosinya kan berbagai macam, ada 2 jenis, emosi senang ataupun emosi sedih. Nah dari Kak Alma, apakah selama perjalanan mengikuti Putri Indonesia ini tadi, apakah ada tantangan yang menurut Kak Alma itu benar-benar pastinya berat banget nih, kayak merasa ada di bagian sisi bisa nggak sih, kayak maksudnya aduh takut nih, kayak merasa insecure nih. Nah, biasanya kan anak-anak Gen Z kan seperti itu tuh. Ada yang merasa insecure, merasa tidak percaya diri. Nah, tapi kalau dari Kak Alma gimana tuh cara mengatasinya? Oke, boleh cerita. Iya, jadi kalau misalnya rasa insecure atau tidak percaya diri, mungkin ada waktu itu di awal karena ya itu tadi, karena aku udah lama vakum, terus kayak ngerasa ini sebenarnya kayak bisa nggak ya gitu. Itu pasti kemarin sempat kepikiran. Cuman setelah itu mikir aja kayak sebenarnya alasan aku berpikir kayak gitu apakah karena aku membandingkan diriku dengan yang lain atau apa gitu. Karena kalau ternyata aku membandingkan diri dengan yang lain, ya aku sebisa mungkin untuk mematikan perasaan itu. Karena kita semua punya journey-nya yang berbeda ya. Dari aku yang misal sempat dulu di dunia modeling terus vakum, terus ada juga yang dari kecilnya memang udah tumbuh besar untuk mengikuti, benar-benar mengikuti Putri Indonesia tanpa vakum gitu ya. Jadi secara tidak sadar mungkin memang ada momen-momen dimana aku kayak membandingkan diri sendiri. Tapi balik lagi, semua orang punya perjalanan yang berbeda dan rezeki juga udah ada yang ngatur, ya kan. Jadi intinya hanya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Iya betul, Masya Allah. Iya. Oke, ada lagi. Tentunya di sini kita juga mau tahu ya, selama perjalanan Kakak tadi kan pernah vakum nih ya kan. Nah berarti selama vakum ini kan setelah pendidikan sampai menuju ke titik Putri Indonesia, kira-kira mau tahu nih rutinitas Kakak Alma selama itu ngapain ya kira-kira? Ya sebenarnya itu tadi sih, fokus ke pendidikan dan memang mencari pengalaman di dunia kerja. Jadi dari kalau SMA dulu aku aktif berorganisasi. Jadi dulu juga ikut OSIS.
Jadi koordinator seksi bidang 9 itu membawahi teknologi informasi dan komunikasi. Oh, keren. Which is itu juga dimana aku pertama kali belajar desain kali ya. Jadi rasa suka dan cinta terhadap desain itu munculnya di sana. Terus lanjut kuliah, aku kan kemarin ngambil jurusan desain. Jadinya pas kuliah itu memang lebih fokus ke juga mencari pengalaman. Mungkin karena ini ya Kak. Jadi kalau misalnya banyak yang nggak tahu, waktu SMP itu sebenarnya aku ambil kelas akselerasi. Jadi waktu kelas akselerasi itu nggak punya banyak waktu untuk ngambil ekskul atau apa-apa, karena di luar sekolah pun aku juga harus ada bimbingan belajar dan lain-lain. Jadi ada les dan lain-lain gitu. Jadi waktunya nggak banyak. Jadi waktu SMA sama kuliah itu mungkin aku seperti membalas ya. Jadi lebih banyak cari teman, lebih banyak cari pengalaman organisasi. Waktu di Australia juga ikut Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia. Jadi lebih ke memperluas wawasan dan pengalaman dari segi itu. Masya Allah, keren banget ya. Banyak sekali yang didapat inspirasi dari Kak Alma ini. Kamu juga nih. Masya Allah. Tentunya juga buat saya juga. Luar biasa, keren banget. Masya Allah. Ya kan. Dan juga nih ya Kak ya, selama Kakak menjenjang di Melbourne ya kan, di Australia. Kira-kira di sana juga Kakak itu ada dapat nggak kira-kira yang pengalaman menurut Kakak itu sangat berkesan sekali yang bisa dibawa ke Indonesia sehingga itu juga dapat membuahkan hasil di Banua ini? Untuk pengalaman spesifiknya mungkin dari segi pekerjaannya, karena kemarin waktu di Melbourne memang setelah lulus itu sempat kerja sekitar 2 tahun. Tapi itu pertama kalinya aku melihat langsung ke kira-kira environment pekerjaan kalau di sana di luar negeri itu seperti apa. Jadi memang aku kalau waktu pulang ke Indonesia di tahun 2021 memang tetap bekerja dengan klien-klienku yang di luar ini ya Kak. Jadi memang tidak ada pengalaman langsung bekerja misalnya di perusahaan di Indonesia. Tapi kan aku juga banyak ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Terus kadang kita ya udah sharing session aja kalau pekerjaan itu gimana sifatnya dan lain-lain. Jadi mungkin yang aku ambil dan ingin aku terapkan karena sekarang aku punya studio desain sendiri, itu adalah sistem kerja yang memang sangat-sangat suportif. Jadi ini pastinya juga mendukung kesehatan mental seseorang ya Kak ya, karena kalau tempat kerja itu sangat-sangat suportif, sangat-sangat apa ya, ibaratnya itu walaupun kita punya level yang berbeda-beda, tapi senioritas itu nggak ada yang kayak jatuhnya merendahkan. Karena kita bisa belajar dari orang itu dari level manapun kan. Yang udah senior bisa belajar dengan yang junior dengan ilmu-ilmu baru. Yang junior juga bisa belajar dari yang senior. Jadi itu sesuatu yang ingin aku terapkan juga di studio aku. Walaupun misalnya level desainernya ini beda-beda, tapi pasti banyak yang bisa saling kita pelajari kalau misalnya kita suportif dan tidak ada rasa senioritas kayak aku lebih baik dari kamu apa gimana gitu. Itu paling salah satunya. Masya Allah, keren banget ya, luar biasa. Itu contohnya seperti kita ya. Walaupun saya lebih usia tinggi juga ya masih banyak belajar juga sama yang bunda. Masya Allah. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, luar biasa. Di sana support juga ya kan ya. Itu yang bisa diambil pelajarannya, keren banget. Mungkin Kak, ketika Kakak menjabat sebagai Putri Indonesia, apa sih pandangan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kakak tentang Kakak gitu? Boleh Kak? Iya. Sebagai Putri Indonesia, alhamdulillah yang sangat aku rasakan ini again all thanks to Yayasan Putri Indonesia Demustika Ratu atas kesempatannya, itu adalah pintu-pintu yang terbuka. Jadi ini pastinya juga membuka ruang untuk bekerja sama, untuk collaborate, opportunity yang sangat-sangat banyak ya, pintu yang terbuka ini. Mulai dari misalnya bekerja sama dengan tokoh-tokoh pemerintah, kedinasan, atau even dengan yang lain seperti kita nih hari ini ngobrol kayak gini kan. Ini sesuatu yang mungkin tidak terjadi tanpa adanya platform Putri Indonesia ini.
Iya. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi program ini juga merupakan sebagai jembatan juga ya, sebagai memberikan manfaat nih kepada generasi muda, bahwasanya dengan adanya tamu-tamu yang spesial dan luar biasa ini menjadi gambaran yang inspiratif agar mereka dapat gambaran bahwasanya kalau memang mau mengejar mimpi ya jangan setengah-setengah ya, harus benar-benar memiliki tekad yang kuat, dan juga dalam perjuangan itu kita harus menjaga kesehatan mental juga. Jangan sampai kita merasa insecure, takut, tidak percaya diri ya kan, tiba-tiba kita merasa gagal dan sebagainya. Itu benar-benar harus dijaga untuk hal tersebut ya kan ya. Iya, setuju Kak. Setuju. Seperti kayak Kak Alma juga kan ya, pasti tentunya di dalam ajang kompetensi itu pasti kita kayak merasa ada tekanan nih. Wah, banyak sekali peserta yang datang ternyata ya dari berbagai pulau, dan juga ibaratnya kita merupakan membawa nama provinsi nih misalnya. Tentunya ya, tapi biasanya kesehatan mental ini juga terjaga dari berbagai lingkungan ya kan ya Kak ya. Entah lingkungan yang bagus atau tidak itu juga berpengaruh biasanya. Nah, ini juga Kak ya mau tanya, biasanya kan ada adanya pengaruh dari ekspektasi publik. Biasanya ada juga yang ibaratnya komentar hal-hal negatif, terus kayak misalnya ada ekspektasi tinggi dari publik. Nah gitu, gimana sih tantangan seperti itu untuk menjaga perjalanan kita nih menuju ke Putri Indonesia tersebut? Kalau dari aku sebenarnya lebih fokus ke diri sendiri, walaupun tadi ya masalah, misalnya yang pertama masalah insecurity. Memang ini adalah sebuah kompetisi, dan pastinya kita mungkin ada momen-momen di mana kita membandingkan diri dengan peserta-peserta lainnya, terutama putri-putri yang sudah terpilih menjadi finalis. Ini luar biasa hebatnya masing-masing ya. Jadi tapi sebenarnya aku lebih menanamkan pemikiran untuk have fun. Karena ini ibaratnya ini adalah dari semua finalis yang ikut, I'm sure ini adalah mimpi dari mungkin 100% yang ikut ya. Ini adalah mimpi kita semua dari kecil. Jadi pada intinya, karena kita sudah berada di titik ini, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menikmatinya juga. Karena ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Jadi sayang kalau misalnya kita terlalu fokus untuk misal berkompetisi, memikirkan orang lain gitu. Jadinya kita tidak menikmati kompetisi itu sendiri gitu. Jadi itu salah satu mindset yang aku tanam untuk ya udah, ini nikmati prosesnya semuanya. Susah, senang, sedih dan lain-lainnya itu nikmati semuanya. Itu yang pertama tentang insecurity. Kalau masalah soal ekspektasi publik dan komen negatif, ekspektasi publik pasti selalu ada ya. Kalau pageant lovers yang suka mantengin itu kan pasti misalnya bikin hot pics atau apa-apa gitu. Tapi semuanya aku jadikan seperti support, semangat, dan doa. Karena ibaratnya misalnya kayak orang percaya nih sama kita, kita jadikan hal yang baik, yang positif, itu adalah doa dari mereka. Dan kita juga sebisa mungkin memberikan yang terbaik, bukan cuma untuk mereka tapi juga buat diri kita. Dan apabila ada komen yang negatif, kalau misalnya dari aku, biasanya aku lihat karena komen-komen dari misalnya dari teman-teman, orang sekitar, dari pageant lovers itu kita lihat, karena pasti juga ada yang bermanfaat, yang bisa, yang mana yang bisa kita ambil untuk supaya kita benar-benar bisa bertumbuh dan bertransformasi jadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Tapi kadang memang mungkin ada juga yang agak di ranah negatif atau mungkin kritiknya nggak konstruktif gitu kan. Tapi itu kita terima aja juga. Hanya saja jangan sampai diambil hati kalau ada perkataan buruk. Betul. Kita terima, mungkin kita pikir kayak kenapa ya orang bisa ngomong kayak gitu gitu. Tapi habis itu ya udah, jangan diambil hati. Jangan sampai mengganggu fokus dan itu tadi mental health dalam berkompetisi. Ini bisa diaplikasikan dalam hal apapun ya. Betul sekali ya, terutamanya buat Gen Z ya kan ya. Gen Z, kalian jangan pernah merasa insecure dan juga menjadi netizen yang julid. Tapi kalaupun itu kalian mendapatkan kritik, komentar yang negatif dan sebagainya, tadi ingat kata pesan Kak Alma, jangan ambil hati. Karena kadang mungkin ya Kak, kita secara tanpa sadar, misalnya kita punya 10 teman baik yang kasih kita komen positif.
terus ada satu orang yang kasih kita komen buruk. Kadang yang kita ingat itu yang buruk. Asli. Ya, bener kadang lah, ya bener, kan. bener lah. Kadang yang terngiang-ngiang itu yang buruk. Itu tuh. Iya, nah tapi itu dia kayak kita punya hopefully ya kita punya kesehatan mental dan kesadaran untuk memilah. Ini komennya ada yang bisa diambil dari kritik tadi atau apakah ya udah kita terima terus kita tinggal aja gitu. Ya, siap. Masya Allah. Intinya tadi ya ambil yang baik, buang yang buruk begitu. Oke, selanjutnya juga nih ya Kak ya. Selama menjadi Putri Indonesia ini kan ya Kak, kira-kira visi dan misi apa nih yang sudah kiranya kakak ada yang dijalankan atau ada program apa aja yang sudah terlaksana? Boleh cerita sedikit? Pastinya sebagai Putri Indonesia Kalimantan Selatan tahun ini aku pengen banget untuk membawa nama baik dari Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Untuk visi dan misi, salah satu fokusnya yang aku fokuskan adalah perihal perempuan dan anak-anak ya. Pemberdayaan perempuan. Yes. Jadi advokasi aku atau sesuatu yang sangat-sangat aku percaya itu adalah tentang pentingnya edukasi tentang kesehatan menstruasi. Ini bagi perempuan dan juga anak-anak remaja gitu ya. Karena dari situ mungkin kalau didengar memang cuman fokus ke masalah menstruasi kedengarannya. Tapi padahal itu mencakup banyak hal. Karena kemarin again with this opportunity aku sempat audiensi dengan Dinas Kesehatan, DP3A dan Dinas Pendidikan juga. Dan itu semuanya juga menekankan kalau dari masalah sekecil menstruasi atau pemenuhan hak menstruasi itu bisa melebar ke banyak hal. Contohnya bahkan sampai ke apabila nanti si anak remaja perempuan ini sudah besar dan if she decides to have kids, bahkan anaknya bisa misalnya kena stunting karena pas remaja, pas zaman menstruasi, pas masih aktif menstruasi di awal-awal ini jarang meminum tablet penambah darah misalnya. Jadi ini semuanya itu contoh kecilnya ya. Contoh lainnya juga kalau misalnya berhubungan dengan mental health juga banyak Kak. Jadi dari menstruasi, misalnya laki-laki kurang paham misalnya tentang menstruasi, terutama di tingkat SD mungkin ya. Sangat berkemungkinan besar dia bisa jadi membuli teman perempuannya karena tidak paham atau apa gitu kan. Jadi itu juga berdampak ke kesehatan mental si perempuan, si murid perempuan ini gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya impact-nya itu ke banyak aspek dari advokasi ini ya. Memang ngomonginnya edukasi menstruasi, tapi efeknya aku harap yang dirasakan itu multi layer. Jadi banyak dari berbagai aspek itu insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nama programnya sendiri itu Lagi Mens. Itu adalah salah satu caraku untuk mencoba menghapus stigma yang ada di masyarakat untuk ngobrolin menstruasi Kak. Jadi karena banyak orang mungkin bilang kata menstruasi aja itu ngerasa nggak nyaman. Misalnya even myself ya, aku beberapa tahun yang lalu gitu kalau misalnya ngomong aku lagi menstruasi atau apa, itu tanpa disadari suaraku mengecil. Kayak seolah-olah malu atau apa gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat-sangat normal. Dan aku tumbuh besar dengan pemikiran seperti itu. Jadi aku harap dengan adanya platform ini, aku bisa bantu adik-adik semuanya yang ada di yang masih belum atau sedang atau telah melalui menstruasi pertamanya itu bisa lebih nyaman tentang ini dan lebih mengerti lah tentang tubuhnya sendiri gitu. Wah keren banget ya Lagi Mens, kamu harus tahu itu ya. Kan kamu laki-laki ya, kamu bakal punya istri ya. Betul. Jadi kamu tapi nggak salahnya belajar ya Kak ya. Nggak salah banget, itu penting banget. Itu apalagi punya ibu juga kan. Oke, next dari Kak Razul. Ada yang mau ditanyakan sama Kak Alma? Mungkin tadi sudah visi misi ya Kak ya. Mungkin misi yang sudah terselesaikan sampai sekarang apa aja Kak? Kalau dari segi misi, misalnya kita fokuskan ke advokasi tadi ya. Salah satu bentuk yang sudah aku lakukan adalah melakukan penyuluhan ke sekolah. Jadi kemarin contohnya ada di SDN Pemersdalam 5, itu juga
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas yang ada di Pengurus Dalam untuk memberikan penyuluhan tentang menstruasi ini. Memang kemarin skalanya sedikit lebih kecil ya, hanya ditargetkan untuk kelas 5 dan 6 dan siswi perempuan saja. Jadi masih banyak sebenarnya misiku yang ingin aku lakukan. Contohnya misalnya untuk penyuluhan sekolah, aku mau nih semuanya ikut gitu. Jadi biar siswanya yang laki-laki juga paham tentang apa yang terjadi gitu. Dan contoh lainnya mungkin lebih banyak juga melakukan hal-hal ini nggak hanya ke sekolah, tapi juga ke panti asuhan atau panti sosial. Oke, keren ya. Jadi ini kita sebagai mahasiswa juga penting banget nih kita mensupport itu ya. Apalagi kita di dunia pendidikan sangat mengapresiasi sekali hal seperti itu. Memang banyak terjadi kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Dan itu kita dukung juga sih, bagus. Peran media sosial dan juga pengaruhnya terhadap kesehatan mental tentunya di dunia fashion erat sekali nih kaitannya dengan exposure di media sosial dan juga bagaimana nih tentang bagaimana kita harus menghadapi tekanan dan juga opini publik. Nah, dan juga di sini strategi apa nih yang kira-kira bisa kita gunakan tetap positif dan juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri dan tentunya juga untuk para penonton dan pendengar yang ada di sini. Dan juga ini ya, tentunya kepada generasi Gen Z yang sering membanding-bandingkan dirinya terhadap kestandaran kecantikan di TikTok ataupun di Instagram. Nah, tentunya di sini nanti kita akan mengupasnya bersama Kak Alma. Boleh cerita sedikit? Terutama untuk perihal sosial media ya. Ini adalah mungkin sebuah problem yang udah dirasa dari even bertahun-tahun yang lalu. Kita generasi di Gen Z, mungkin even milenial juga merasakan problematika sosial media. Menurut aku sosial media itu bisa jadi dua hal. Kalau bisa diibaratkan mungkin sosial media itu seperti nasi campur atau nasi tumpeng deh. Iya. Nasi tumpeng kan ada banyak tuh pilihannya. Dan pastinya kita harus itu tadi pandai memilah apa yang mau kita serap dan apa yang mau kita tinggal. Karena memang banyak informasi yang kita dapatkan dari sosial media, banyak masukan dan lain-lain, tapi mungkin nggak semuanya bagus. Even untuk berita pun yang kita dapat dari sosial media itu masih harus kita pilah dan kita fact check sendiri ya kan. Jadi sama halnya dengan opini dan masukan dari orang-orang. Dan mungkin dari sosial media itu kita juga harus belajar menjadi pengguna yang bijak. Jadi selain dari ini ya, kalau tadi kan ngomongin tentang ini komen orang dan lain-lain, tapi kita juga sebagai pengguna harus bijak. Dimana saatnya kita mengutarakan opini kita, dimana saatnya kita menahan opini tersebut untuk keluar. Karena mungkin dari sosial media ini ya, karena kita tidak bertatap muka langsung dengan orangnya, kadang kita merasa kita bisa ngomong apa aja tanpa memikirkan konsekuensinya. Terkadang ya kan. Jadi ini bisa diterapkan juga untuk semua orang yang menggunakan sosial media pastinya gitu. Terutama juga buat kita juga ya. Jadi gimana caranya kita sebagai pengguna juga menggunakan sosial media itu dengan bijak tadi. Jadi hanya mengutarakan yang perlu-perlu saja, seperti itu contohnya. Apabila memberikan kritik, berilah kritik yang konstruktif. Misalnya boleh mungkin di komen atau mungkin DM sendiri atau gimana gitu kan. Tapi itu tadi pentingnya, karena kita tetap berbicara dengan orang di balik layar. Itu kadang mungkin sesuatu yang sering kita lupa. Dan untuk perihal membanding-bandingkan diri dengan kehidupan orang lain lewat sosial media, you have to remember, nggak semuanya itu dikasih lihat di sosial media. Kadang orang memang meng-curate hidupnya untuk terlihat seperti A, B, C, D misalnya, karena mungkin itulah personal brandingnya ya kan. Tapi kan kita nggak tahu kesusahan apa yang dia hadapi di luar dari sosial media. Itu yang harus kita ingat kalau misalnya kita membandingkan diri. Apalagi kalau misalnya, wah hidupnya si A kayaknya seru banget ya, kenapa hidupku gini-gini aja gitu. Padahal mungkin belum tentu seperti itu, karena semua orang punya kesulitannya masing-masing. Even kalau misalnya kita
iri, Iya. notabene iri dengan Iya. kehidupan content creator atau influencer gitu. Iya. Kan kita juga nggak tahu kerja kerasnya dia biar sampai ke titik seperti itu tuh kayak apa gitu. Sekali. Oke, ini pesan juga ya buat generasi Gen Z, buat kalian jangan pernah membanding-bandingkan diri dan juga nggak boleh iri tadi ya kan ya. Nah, jadi kalau mau menjaga kesehatan mental lebih baik kita di privasi seperti Kak Alma tersebut. Lebih banyak mencegah dari kemudaratan. Nah, lebih baik kita banyak-banyak privasi ya dari sumbernya tersebut. Oke, dari Kak Azrul ada lagi? Oke, mungkin nih Kak, karena sudah berjalan waktu, kita sampai di titik akhir ya Kak. Iya, titik terakhir. Mungkin ada pesan untuk seluruh pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, khususnya untuk pemuda-pemudi Kalimantan Selatan. Boleh Kak pesan beberapa pesan? Pesannya untuk semua pemuda-pemudi Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Oke. Apapun mimpi yang kalian punya, jangan pernah berkecil hati atau mengindahkan mimpi tersebut. Terus berjuang untuk menggapai mimpi tersebut, even if ini mimpi misalnya kalian punya 5 tahun lalu, terus kalian lupakan. Ya. Balik lagi aja, nggak apa-apa. Menurut aku nggak ada kata terlambat untuk menggapai mimpi. Betul. Mau kalian umur sekarang atau misalnya udah 50, 60, berapapun, itu masih selalu ada kesempatannya insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi jangan berkecil hati dan terutama juga jangan membandingkan perjalanan diri kalian dengan orang lain, karena kita semua punya jalurnya masing-masing. Betul sekali. Dan terus percaya diri, itu paling penting sih. Percaya diri atas kemampuan kalian dan percaya kalau apapun yang kalian inginkan insya Allah pasti bisa terkabul. Terkabul. Aku mendengar pesan dari kakaknya ini, aku teringat salah satu motivasi orang Arab tuh Kak. Apa ya? Kata di dalam katanya tuh idza sadaqal azmu wa du'a sabil. Yang artinya tuh jikalau keinginan kita itu sudah kuat, maka beribu jalan akan terbuka bagi kita. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Ya, aku setuju sih. Dan this is something yang aku juga sering omongkan dengan teman-temanku. Apalagi kalau masalah punya mimpi dan berdoa. Iya. Itu jangan ragu untuk minta apapun, karena Allah itu bisa ngasih segalanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mikir kalau misalnya minta itu dikasih nggak ya, itu malah jangan, nggak boleh. Kita bahkan kalau Gen Z kan bilangnya kayak sedelulu apapun kayak punya mimpi, minta aja, karena kita nggak tahu, mungkin memang dikabulkan misalnya entah sekarang, besok, minggu depan atau bertahun-tahun kemudian gitu. Betul sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dapat siraman hati. Iya, kita sampai terdiam itu ya mendengarkan saking terinspirasinya ya. Ibarat dari kata kakak Alma juga ya. Iya Kak ya. Menjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan mendapatkannya. Betul kan Kak ya? Iya. Juga suatu proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi buat kalian generasi Gen Z dan juga orang tua di rumah, tentunya terus support dan dukung anak-anaknya apabila ingin menggapai cita-citanya setinggi mungkin apapun itu. Tetap terus support dan juga dukung baik agar mimpinya tersebut dapat tercapai. Dan tadi sudah disampaikan dari teman kita Razul tadi, pintu-pintu tadi akan terbuka apabila keinginan kita sudah kuat. Masya Allah, hamasa. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Alma ya sudah datang di Batas Kota Televisi. Terima kasih banyak. Ya, kami juga berterima kasih, sangat bersyukur sekali ya. Luar biasa di padatnya jadwal Kak Alma bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Karena semuanya atas izin Allah. Alhamdulillah. Dan di sini juga kami sangat mendukung dan mensupport Kak Alma sampai di jenjang nasional nanti kiranya ya. Pokoknya dukungan kami dan doa kami selalu menyertai Kakak. Semoga Kakak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun jalannya semoga Allah selalu memudahkan itu. Amin. Amin. Sama-sama. Pokoknya bantuan dari kita adalah doa. Iya. Doa ini kuat ya sampai ke langit. Apalagi ini kan bulan Ramadan
Ramadannya Iya, bulan kali ya. Ramadan, Masya Allah. puasa ya kan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan terkabul. Amin, ya Rabbal Nah ini bentuk support kita juga Iya. ya. Dan juga dari pertemuan ini semoga dari generasi-generasi putra putri kampus bisa terinspirasi nih, bisa melihat Kak Alma juga ya kan. Iya. Biar mereka tidak insecure dan juga terus menggapai mimpinya sampai manapun mereka ingin menggapainya. Nah seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan juga ya kan kesan dan pesannya dari Kak Alma. Boleh dari kita untuk generasi muda apa nih kira-kira mau disampaikan dari Kak Arazul lagi nih? Mungkin biar aja dulu. Kita tadi kan udah nih sampaikan bahwa tidak boleh membanding-bandingkan diri dan juga ya terus tadi jangan patah semangat. Orang tua juga tidak boleh membatasi anaknya dalam hal apapun jika ingin menggapai mimpinya tersebut. Kalau dari aku nih Kak, keep spirit untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Selatan. Selagi kalian mempunyai mimpi, maka gapailah mimpi itu sampai kalian mendapatkannya. Amin, Insya Allah. Amin. Oke, Mantap. mantap. Kita nih merasa insecure banget. Jangan tadi ya. Bukan insecure, maksudnya merasa Masya Allah ya, terinspirasi sampai kita tuh kayak mendengarkan kakak berbicara aja kita merasa seperti Masya Allah gitu. Ya, Alhamdulillah. Jadi insecure ya Kak, kita tadi habis bahas tentang kesehatan mental. Masa harus insecure ya? Betul. Ini menjadi support buat kita ya kan ya. Yes. Jangan sampai kita insecure. Oke, terima kasih banyak Kak Alma ya. Sama-sama. Mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga terima kasih banyak dengan tamu kita hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga kepada pendengar sepermisa di rumah bisa mengambil manfaat baik dari apa yang sudah kami sampaikan. Tentunya juga untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, Benua dan juga seluruh Indonesia. Dan juga kami di sini butuh dukungan dari kalian. Tentunya semoga Kak Alma diberikan kemudahan dan kelancaran selalu dalam perjalanannya menuju Putri Indonesia di ajang nasional nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Terima kasih dokter.